ya, YOC0316 ini tidak boleh melakukan apa yang Anda sampaikan itu. Tidak boleh menggunakan argumen-argumen seperti itu. Itu membuktikan bahwa argumen Anda itu kampungan. Yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini saya kembali lagi membahas polemik Protestan dan Katolik. Untuk itu ada satu orang ini, oknum jemaat Katolik yang mencoba membangun argumentasi itu di TikTok menggunakan caci maki dan ancaman ya kepada pendeta MYM, dan akun ini disebut atau namanya ini YOC0316. Nah, videonya sebagai berikut. Paus Yohanes yang ke-12. Saudara dari Muslim saya kata pendeta kontol kau anjing. Pendeta kau itu oknumnya bangsat kau, anjing kau berani ada di sini kau. Kau punya muka kayak Pukimai, kau muka langsung di TikTok macam begitu. Seorang pendeta anjing kau. Kau baca di mimbar itu apa yang tulis ada? Kalau macam ini Akhirnya kau punya jemaat ikut kayak begitu, anjing kau. di sini kok apa? Kau ada di sini jadi abu kau. Bangsat kau, anjing, biadab kau itu. Muka sesumoncong. Kau punya muka kayak kontol itu, anjing. Babi biadab kau. Kau tahu persis. Bibir lagi tebal kau di Facebook. Pokoknya semua saya baca termasuk Anjing kau, memang dorong apa? model kayak kau itu bukan tolak ukur buat kami, itu buat kau itu lasu. Kontol kau, anjing kau. Farisi di muka mimbar anjing itu. Dia baca Alkitab muka mimbar dia Farisi anjing. Kalau di sini ini kau pantai di atas langit. Kau punya model, mati kau berada di sini. Saya dengar kepala. Kambing kau. Aman-aman Kau stit balik ini, saya punya video. Kau stit balik ini, saya punya video. Supaya kita lihat. Ustaz Lepagu. Ngaita mainan muna. Anjing kau. Akhirnya mati ini. Paus akan kutuk dia. lihat yang pasang ini yang kita di pendek. Bukan kau punya model kayak begitu, model kayak set. Kita tak dulu mau mati kan. Bangsat kau. Kurus untuk dia minta maaf tuh. Kau itu bukan pendeta, bangsat, anjing kau. Minta maaf langsung. Kau itu yang biadab, yang lebih jijik dari ini kau itu. Dari pelacur, kau lebih jijik dari pelacur kau, anjing. Bangsatnya kau itu. Saya tunggu kau mesti itu ya. Teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini video saya titipkan untuk Romo Patris Allegro dan Romo Alphonse Kolo, dan juga itu Romo Bayu Aji dan semua para uskup yang ada di Indonesia ini, untuk membina, mengarahkan orang yang seperti demikian, teman-teman. Saya tidak mengatakan orang Katolik itu seperti itu semua, tetapi oknum ini memang seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, ini bermula dari video pendeta MYM yang menanggapi dogma Katolik yang mengatakan bahwa paus itu infallible, dan pendeta MYM atau pihak Protestan membuktikan
bahwa paus itu tidak infallible. Oleh karena mereka bisa salah. Dan pendeta MYM telah membuktikan dengan berbagai bukti dasar, baik itu sejarah, teologi, dan lain sebagainya. Ya, semisal dalam sejarah itu ada paus yang berzinah, cabul, dan lain-lain. Lalu dalam teologi itu kita tahu bahwa semua manusia telah berdosa, itu disaksikan oleh Alkitab. Itu sudah dibuktikan oleh pendeta MIM ya di berbagai video dia. Video itu tidak bisa dihitung untuk membahas Katolik dan doktrin-doktrin yang agak-agak meleset lah. Kita katakan seperti itu. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, terlepas ya itu setuju atau tidak setuju, ya, YOC 0316 ini tidak boleh melakukan apa yang Anda sampaikan itu. Tidak boleh menggunakan argumen-argumen seperti itu. Itu membuktikan bahwa argumen Anda itu kampungan. Argumen Anda itu argumen yang tidak berbobot. Bukan hanya tidak berbobot. Kalau berbobot kita masih bisa menilai itu sebagai tidak berbobot. Kita katakan itu argumen sampah. Itu argumen yang tidak ada gunanya sama sekali. Nah, orang semacam ini biasanya kehabisan argumen, teman-teman. Lalu dia datang dengan caci maki, ya, lalu kacau, ya, pola pikir yang kacau, gagasan yang kacau. Dan inilah contoh orang yang tidak punya sama sekali argumen. Dan bahkan kita bisa katakan itu orang-orang yang cacat dalam dunia argumentasi, dalam dunia logika. Itulah kenapa saya katakan bahwa kita tidak boleh menggunakan ancaman pribadi untuk menang-menangan ya, untuk mencari pembenaran terhadap apa yang kita percayai. Cukup menggunakan dasar apa yang kita percaya itu untuk dikasih tahu ke publik, untuk dikasih tahu kepada para pengikut kita supaya mereka bisa percaya. Ya, kalau tidak percaya ya itu urusan Anda. Nah, orang-orang semacam ini ciri-cirinya seolah-olah teman-teman ya, seolah-olah mereka ini meneruskan para pendahulu mereka, para pendahulu Katolik ketika mereka membunuh, mengeksekusi, mempersekusi itu para perintis reformasi Protestan. Ya, dan itu sangat kejam dan sadis. Semisal berulang kali saya katakan itu John Huss, ya, John Wycliffe, dan para ilmuwan seperti Galileo Galilei, teman-teman. Jadi orang-orang semacam ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa oknum-oknum ini itu otaknya di mana, teman-teman? Saya biasanya ya melihat bahwa kita tidak boleh menyamakan pribadi orang dengan argumen orang. Jadi kalau dia berdosa, misal ya, ini paling buruk, dia berdosa, pezina, lalu dia mengatakan sesuatu yang benar, ya, dia mengatakan sesuatu yang benar. Kita bisa saja percaya akan hal itu tanpa melihat apa yang dia lakukan secara pribadi. Tetapi orang ini bukan hanya salah secara pribadi, tetapi argumennya itu juga salah. Lalu apa yang kita percaya? Minimal pribadinya atau minimal juga argumennya? Dua-duanya tidak ada yang benar, teman-teman. Tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai satu tolak ukur untuk mengatakan orang ini bisa, orang ini baik, orang ini tidak sesat dalam hal pribadinya. Pribadinya juga sesat. Ya. Kalau kita lihat itu dalam segi etika sekuler, maka orang-orang seperti ini itu orang-orang yang tidak ada gunanya. Orang-orang yang tidak pantas, teman-teman. Dan sampai sekarang saya melihat bahwa videonya itu masih belum dihapus. Nah, itu membuktikan bahwa dia ini sebenarnya adalah orang yang memang sengaja melakukan itu. Dia ada satu video pendeta MYM yang membuktikan bahwa paus ini seperti itu, tidak infallible.
Ya, lalu dia dia memotong itu lalu ditanggapi dengan kata-kata yang barusan kita dengarkan tadi, teman-teman. Nah, jadi ini sangat struktur apa yang dia katakan ini sebenarnya. Jadi kepada orang-orang Kristen Protestan yang kenal dengan beliau atau yang sering melihat beliau, ya, tolong jangan Anda emosi atau Anda menanyakan dengan nada yang tidak sopan juga. Karena orang-orang seperti ini pantas kita ampuni sebagai orang yang mengikut Kristus dengan baik dan benar. Tetapi kalau dia sudah mau merebut hak kita, semisal dia mau membunuh kita, mau mengeksekusi kita, ya tentu kita harus lawan. Kalau tidak melawan itu namanya bunuh diri, ya pasrah terhadap minimal kita lari, teman-teman. Nah, jadi yang saya khawatirkan sebenarnya bukan apa yang dia sampaikan, teman-teman. Tetapi yang saya khawatirkan itu lebih ke bagaimana kalau ada nanti satu orang tambah dia, 2 orang, tambah lagi 1 yang mencaci maki para pendeta di media sosial tanpa memberikan argumentasi yang benar. Ya, hanya karena dia tidak suka kata-kata pendeta MEM yang mengatakan bahwa paus pezina, paus yang cabul itu dibukti, itu dasarnya bahwa paus memang tidak infallible, teman-teman. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa dia infallible, ya silakan buktikan, no problem. Buktikan berdasarkan sejarah dan teologi. Sejarah pun benar, ya, sejarah pun benar, teologi bagaimana? Nah, bagaimana ketika paus itu tidak infallible? Bahkan Patrice Allegro, Romo Alfoscolo itu tidak sanggup menjawab itu. Nah, mereka hanya monoton aja dalam memberikan pemahaman-pemahaman. Ya, saya malas menanggapi orang-orang seperti itu sebenarnya. Tetapi demi argumentasi yang benar, demi pertanggungjawaban yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyatakan itu, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan pertanggungjawaban kepada sesama kita dan juga Tuhan. Ya, itulah, teman-teman. Dan jadi orang-orang seperti ini tidak boleh atau tidak bisa dilestarikan, ya, dibudidayakan di Indonesia ini. Yang banyak pemeluk agama Protestan ini yang waras. Tapi kalau yang mereka karismatik itu rata-rata itu saya lihat kacau balau. Ya, maka betullah yang dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong untuk karismatik ini, bahwa gerakan ini atau ajaran mereka ini ajaran yang tidak atau gerakan Kristen yang palsu, istilahnya Pendeta Stephen Tong. Saya juga melihat bahwa ada juga romo, salah satu romo yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa membedakan antara Protestan yang murni dan karismatik. Itu tidak boleh dipukul rata romo, ya, romoku sayang, ya. Misalnya kita tiru kata-kata Kainama gitu, Ustadz Kainama. Tapi saya bukan Islam, ya, teman-teman. Nah, untuk itulah mari kita sama-sama melihat bagaimana fenomena polemik yang ada di Indonesia ini. Terutama bagi mereka yang agak-agak aneh, agak-agak cacat logikanya, kacau, dan sesat juga menyesatkan. Kalau hanya sesat itu hanya sebatasnya dia. Tapi kalau menyesatkan itu sudah menyangkut orang lain. Sehingga bisa kita hati-hati dalam hal menjaga iman kita. Soli Deo Gloria.